nanti dapat tercapai tujuan dari penelitiannya, termasuk timeline waktunya, begitu ya. Karena penelitian itu tidak terlepas dari waktu ya, yang telah ditetapkan, kemudian nanti berkaitan dengan apa ya, kemudian pastinya sebenarnya nanti berkaitan dengan laporan ya, laporan. Kalau kita penelitiannya sponsorship, artinya penelitian kita didanai. Nah, karena itu waktu menjadi sangat penting ya untuk kita taati, karena nanti ada yang namanya pelaporan ya, progres, baik progres monitoring mungkin di termin-termin tengah-tengah gitu ya, ataupun di akhir dalam bentuk laporan maupun publikasi, sehingga kita harus benar-benar merencanakannya. Kemudian tadi saya sampaikan ada istilahnya rencana bulanan, kemudian rencana mingguan, bahkan setiap hari kalian sudah merencanakan. Artinya besok itu mau ngapain gitu ya. Itu sudah kalian rencanakan dan sudah kalian tulis di buku catatan ya, di buku catatan penelitian gitu. Kalau rencana terkait dengan bulanan sebagainya itu ada di dalam proposal Anda. Nah, secara rinci nanti di buku catatan kalian itu juga kalian tulis ya. Kalian tulis terkait dengan metodenya apa, kemudian sampelnya yang akan digunakan apa, bagaimana cara samplingnya dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Oke, kita masuk ke rancangan penelitian. Kalau secara pengertian ya, secara pengertian secara luas, rancangan penelitian adalah semua proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jadi proses perencanaan dan pelaksanaan. Jadi sampai pelaksanaannya ya, kalau secara arti luas. Jadi kita merencanakan, nah kita juga sampai melaksanakan. Nah, itu rancangan penelitian secara luas. Kalau secara sempit, rancangan penelitian didefinisikan sebagai rencana tentang bagaimana mengumpulkan, bagaimana menyajikan, dan bagaimana menganalisa data. Mengumpulkan ini kalau kita rinci menjadi sangat luas juga sebenarnya, banyak gitu ya. Mengumpulkan kan berarti apa yang akan dikumpulkan, gitu kan? Apa yang akan dikumpulkan. Kemudian bagaimana cara mengumpulkannya. Nah, sebelum sampai apa yang akan dikumpulkan, nah, berarti kita harus menentukan juga seberapa penting ya, interest atau sampel tersebut atau topik tersebut perlu dikumpulkan. Nah, kalau kita berbicara seberapa penting ya berarti kita harus melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Nah, sehingga itu dapat diperinci sehingga nanti menjadi sebuah rancangan penelitian yang layak gitu ya. Layak jadi itu sangat bisa dirinci bagaimana cara mengumpulkannya, kemudian bagaimana cara menyajikan dan bagaimana cara menganalisis datanya. Itu secara arti sempit ya, yang sebenarnya tadi bisa diperinci secara lebih detail sebenarnya, seperti itu. Itu pengertian rancangan penelitian. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita membuat sebuah rancangan penelitian? Pastinya rancangan penelitian itu sangat membantu sekali, sama sebagai kerangka operasional atau blueprint-nya. Sehingga apa yang Anda lakukan ketika proses penelitian itu tidak melenceng dari tujuan ataupun dari hasil yang akan Anda raih yang sudah ditentukan di awal. Sehingga penelitian itu jelas skopnya, kemudian jelas tujuannya, arahnya mau kemana, itu jelas gitu ya. Terus, sehingga bisa dikatakan rancangan penelitian adalah blueprint-nya ketika Anda akan melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, sebagai penegasan intensitas atau kedalaman
dan juga ekstensitas atau keluasan. Dalam penelitian itu di dalamnya sudah tergambarkan bagaimana keluasannya atau skopnya ya. Skop kalian yang akan diliti itu bagian mana sih? Keluasannya hanya sampai mana gitu. Itu nanti ada di dalam batasan masalah. Kemudian Anda melakukan penelitian itu harapannya sampai mana ya, sampai mana, sejauh mana gitu ya, terkait dengan topik tersebut, sejauh mana. Nah, sehingga ketika kalian melakukan penelitian itu tidak hanya apa yang ada di lapangan ya sudah itu saja gitu, itu tidak seperti itu gitu. Apabila ada hal-hal yang misal ada kesulitan sedikit gitu atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, nah itu perlu dievaluasi gitu. Perlu dievaluasi prosesnya sehingga baik kedalaman maupun keluasannya itu tetap sesuai dengan rancangan yang kita rencanakan. Gitu. Jangan ketika besok Anda melakukan penelitian, wah, susah mendapatkan data ini gitu. Nah, kemudian Anda, wah ya sudahlah tidak sampai sejauh itu gitu. Cukup yang mudah didapatkan saja. Nah, saya ingin melakukan karakterisasi menggunakan instrumen SRD atau menggunakan instrumen FTIR. Ternyata di satu instansi proses karakterisasinya di sana antri gitu kan. Kemudian wah nggak jadi pakai yang lain. Padahal ketika pakai yang lain itu belum bisa menggantikan instrumen yang semula direncanakan. Nah kalau seperti itu ya usaha dulu gitu, usaha dulu ke tempat lain yang mungkin prosesnya bisa lebih cepat seperti itu. Jadi jangan juga terlalu menggampangkan wah ganti instrumen gitu, karena tidak semua penelitian itu bisa dijelaskan oleh satu instrumen katakanlah ya. Jadi data penelitian itu perlu beberapa pembuktian yang menggunakan instrumen, dan kalaupun satu instrumen itu biasanya belum bunyi ketika dianalisis, belum bisa, itu perlu kajian menggunakan instrumen yang lain yang bisa melengkapi sehingga bisa dijelaskan data yang diambil. Nah, itu oleh karena itu Anda perlu melakukan karakterisasi dengan berbagai instrumen, katakanlah seperti itu. Kemudian selain untuk menentukan intensitas maupun ekstensitas dari sebuah penelitian, rancangan penelitian juga digunakan sebagai estimasi kesulitan dan cara mengatasinya. Jadi di sana sudah jelas bahwasanya ketika Anda ingin melakukan sampling A, ya, maka Anda menggunakan metode X katakanlah. Nah, itu sudah kalian rencanakan semua di rancangan penelitian tersebut. Gitu. Sehingga Anda sudah tahu betul bagaimana caranya Anda mendapatkan data. Gitu. Bukan ketika proses berlangsung, nah ketika Anda baru berpikir, ini kok saya menggunakan instrumen ini ya, maksudnya untuk apa ya? Nah, itu tidak seperti itu. Kalian harus tahu betul alasan Anda menggunakan instrumen A, instrumen B, alasan Anda harus sampling di titik A, di titik B. Nah, itu Anda harus tahu betul gitu. Dan bagaimana caranya. Ya, dan bagaimana caranya itu sudah dijelaskan ya nanti di dalam sebuah rancangan penelitian atau dalam bentuk proposal, katakanlah seperti itu. Kemudian
untuk mengetahui keterbatasan hasil. Nah, ya jelas. Nah, di sini proposal sehingga di dalam penelitian ini si peneliti itu juga sudah menyadari dan menyampaikan bahwasanya di sini nih letak penelitian saya, posisinya. Kemudian mungkin masih banyak hal yang perlu dijelaskan di luar penelitian ini, dan penelitian Anda tersebut belum menjamah ke arah sana, karena seperti itu. Nah, itu secara implisit itu sebenarnya dimasukkan di dalam batasan masalah. Nah, kemudian di hasilnya, ya, di hasil penelitian nanti dalam bentuk laporan, keterbatasan hasil penelitian ya bisa disampaikan ketika Anda membuat saran, ya, saran penelitian. Artinya perlu apa lagi, penelitian lanjutankah ataupun penelitian lengkap yang perlu dilakukan supaya bisa melanjutkan hasil penelitian Anda ini, atau bisa membuktikan secara lebih jelas terkait dengan gagasan yang Anda hasilkan di sebuah penelitian ini. Begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Belum, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini gambaran, ya, kerangka bagan panduan dalam melakukan penelitian. Pertama-tama, nih ya, Anda perlu yang namanya memilih masalah penelitian. Masalah aja perlu dicari, ya, perlu dipilih. Berarti sebenarnya masalah itu banyak. Nah, kalian perlu memilihnya. Mana yang perlu diangkat, ya kan? Kemudian yang penting yang mana? Kemudian dilihat juga dari tingkatan urgensinya. Ya, urgensi topik tersebut perlu Anda angkat dan perlu Anda selesaikan saat ini, gitu ya. Itu urgensinya apa? Selain itu juga pasti mempertimbangkan terkait dengan kesiapan peneliti, baik dari pembiayaan maupun dari waktu yang diberikan, termasuk juga kompetensi dari peneliti. Kalau kompetensinya itu memang bukan di sana, ya kita akan kesulitan, gitu. Akan kesulitan untuk melakukan penelitian di masalah tersebut. Nah, Anda yang perlu lakukan adalah pertama-tama memilih masalah penelitian. Memilih masalah penelitian bisa dilakukan dengan banyak hal. Anda bisa melakukan observasi di lapangan, ataupun Anda bisa mengkaji, ya, pustaka yang mana hasil penelitian yang terdahulu itu perlu suatu wadah terapan. Ya. Kalian bisa melakukan atau melanjutkan penelitian kemudian ke arah terapan dari hasil yang pernah dilakukan. Gitu. Katakanlah seperti itu. Itu bisa melakukan observasi ataupun berdasarkan kajian, ya, berdasarkan kajian dari hasil penelitian yang sebelumnya. Kemudian setelah melakukan masalah penelitian, ya, nanti kalian melakukan studi pendahuluan, ya, pastinya, ya. Namun sebelum sana kalian harus membuat latar belakang kenapa penelitian tersebut layak untuk diangkat dan layak untuk dilakukan penelitian. Nah, kemudian baru melakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu berkait dengan teori, ya. Teori yang bisa digunakan atau bisa digunakan sebagai sandaran, ya, atau fondasi ketika topik Anda itu perlu penyelesaian. Nah, maka bagaimana sih cara penyelesaiannya? Teori-teori apa sih yang bisa mendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian secara
kajian pustaka dan memposisikan masalah atau topik penelitian yang Anda bawa, yang Anda angkat, itu bagaimana di penelitian, ya, di skop, ya pastinya di skop yang Anda angkat. Gitu. Apakah pernah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, sudah sejauh mana sih, ya, terkait dengan masalah apakah ada kemiripan atau tidak? Gitu. Barangkali sudah pernah dilakukan. Gitu. Karena itu kalian wajib melakukan studi pustaka. Jadi teorinya juga kalian pelajari, kemudian hasil penelitian yang sebelum Anda itu juga perlu dikaji sejauh mana. Seperti itu. Kemudian nanti masalah tersebut dirumuskan, ya. Setelah kalian sudah melakukan teori kajian pustaka, lebih dirumuskan menjadi lebih topik ataupun judul, ya, topik ataupun judul. Nah, di dalam ketika sudah melakukan topik ataupun judul, ya, perlu yang namanya batasan masalah, ya, batasan masalah. Karena mungkin masalah penelitian yang Anda angkat itu sebenarnya luas banget, gitu, luas sekali. Mungkin Anda menyelesaikan dalam waktu yang terbatas dengan pembiayaan yang terbatas, ya. Nah, oleh karena itu perlu melakukan pembatasan masalah. Jadi kalian hanya melakukan skopnya, ya, dari katakanlah ini sebenarnya masalahnya adalah skalanya 1 sampai 10. Kalian pada kesempatan ini hanya melakukan penelitian, ya, di skala 1 sampai 3 katakanlah. It's okay, nggak masalah gitu. Dan itu sudah berkontribusi gitu. Mungkin yang berikutnya bisa Anda lakukan kembali, atau mungkin akan dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain ketika Anda sudah mempublish hasil penelitian yang dari skala 1 sampai 3 tadi. Gitu. Atau mungkin bahkan diulangi gitu oleh orang lain dengan metode yang berbeda gitu, untuk komparasi. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Oleh karena itu hasil penelitian wajib untuk dipublikasi, supaya apa? Supaya tidak ada keberulangan, ya, dilakukan keberulangan dengan metode yang sama. Nanti seakan-akan ini kayak percuma seperti itu. Sudah dilakukan oleh orang lain, kenapa harus dilakukan? Gitu. Kalau memang hasilnya sudah valid, ya, seperti itu. Oleh karena itu kita perlu nanti melakukan laporan penelitian. Salah satunya tentunya adalah publikasi. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban. Kemudian merumuskan tujuan, ya, tujuan penelitiannya, kemudian merumuskan hipotesis. Ya. Hipotesis itu perlu kalian lakukan. Nah, oke, di sini studi pustaka dan landasan teorinya di sini. Oke. Kemudian studi pustaka dan landasan teori ini digunakan untuk merumuskan hipotesis. Ya. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara, ya, kesimpulan sementara yang didapatkan dari hasil studi pustaka maupun studi literatur, gitu, yang mana kesimpulan sementara ini perlu dibuktikan dengan sebuah eksperimen atau dengan sebuah penelitian. Gitu. Jadi perlu dilakukan pembuktian. Itu namanya hipotesis. Nah, ketika hipotesisnya sudah dapat, tadi perlu dilakukan pembuktian. Nah, pembuktiannya maka kalian perlu melakukan metode penelitian, memilih pendekatan, ya, terkait dengan metode penelitian. Nah, di sini nanti Anda perlu menentukan variabel, ya, variabel kemarin sudah kalian sudah menyebutkan ada variabel bebas, kontrol, maupun variabel terikat. Nah, ketiga-tiganya itu perlu kalian definisikan, perlu kalian tentukan, ya, yang mana saja, sehingga hasil penelitiannya nanti bisa benar-benar bisa valid, gitu ya, bisa valid.
Kemudian menentukan sumber data. Ya. Data yang perlu kalian dapatkan itu sumbernya dari mana, jenisnya apa, gitu kan? Bagaimana cara mendapatkannya? Itu juga. Kalau sudah, kemudian menentukan dan menyusun instrumen, menentukan dan menyusun instrumen. Menentukan, kemudian menyusun instrumen. Instrumen ini adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data, gitu ya. Jadi instrumen itu alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Instrumen banyak jenisnya, ya. Instrumen banyak jenisnya. Jadi instrumen yang bersifat semacam kuesioner, gitu kan, ataupun semacam borang maupun instrumen peralatan yang canggih, ya nanti modern instrumen ya. Kalau di kimia, di teknologi nuklir ya itu pasti tidak jauh-jauh menggunakan instrumen modern ya, instrumen modern. Kemudian kalau kalian sudah melakukan penentuan dan menyusun instrumen, kalian kemudian melakukan pengambilan data. Nah, data sudah kemudian dianalisis, ya, analisis, dibahas, lalu kemudian ditampilkan hasil pembahasannya dan ditarik kesimpulan dan menulis laporan. Ya, silakan Alifa. Secara garis besar seperti ini di dalam penelitian, sehingga ya ini sudah selesai kalian menulis laporan. Gitu. Nah, ini cara ini apa namanya kerangka juga ya, memang dalam perencanaan itu nanti ada judul, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, studi pustaka, hipotesis, kerangka berpikir, pendekatan penelitian, dan metode penelitian dan variabelnya apa. Ini dalam perencanaan. Artinya proposal Anda nanti paling tidak mencakup ini. Ya. Sampai ke metode penelitian dan variabel penelitian. Kalau saat ini memang banyak yang proposal penelitian itu tidak menyebutkan variabel bebasnya adalah A, variabel kontrolnya B, variabel perikatnya C, tidak seperti itu. Tapi secara eksplisit gitu ya, itu sebenarnya bisa disajikan gitu. Ketika Anda melakukan di sebuah metode penelitian Anda menyebutkan bahwasanya melakukan variasi, kemudian yang dibuat kondisinya tetap itu apa saja, nah, kemudian hasil yang diharapkan itu bentuknya apa, nah itu sudah secara eksplisit sudah bisa terlihat sebenarnya dari sana, meskipun Anda tidak menyebutkan variabel bebasnya A, variabel terikatnya C dan sebagainya, itu bisa kalian sajikan dalam bentuk demikian. Kemudian ketika proposal nanti kalian sudah selesai, lah kalian akan melakukan penelitiannya. Ini terkait dengan rancangan observasi ataupun eksperimentalnya, kemudian instrumennya, ya, melakukan pengukuran, melakukan analisis dan menarikan kesimpulan. Nah, itu sudah dalam tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan. Termasuk nih dalam proses analisis ini juga nanti berlaku, ya kan, berlaku terkait dengan proses validasi, ya, proses validasi data, proses validasi metode, ini perlu kalian lakukan. Gitu. Ketika kalian nanti mendapatkan data ya di lapangan maupun di laboratorium, ada kalanya datanya itu jauh dari tren, katakanlah. Kok berbeda ya dari tren? Katakan Anda melakukan variasi ataupun melakukan pengukuran secara berulang, katakanlah gitu. Ternyata ada data dari sekian data yang didapatkan, ada data yang kok beda banget gitu. Ya beda lah, bukan banget ya, tapi beda gitu. Anda mencurigai. Nah, data yang Anda curigai itu dalam Anda memutuskan ini datanya itu
saya buang aja lah data ini gitu, sehingga nggak dianggap gitu. Nah, itu juga tidak bisa Anda langsung mengatakan seperti itu. Perlu dilakukan suatu analisis ya secara statistik bahwasanya data ini sebenarnya baiknya bisa diulang katakanlah sehingga data ini tidak digunakan, atau memang ini datanya masih di dalam skop sampel wajar gitu sehingga perlu dipertimbangkan. Nah, hal itu perlu diperhatikan juga seperti itu. Kemudian hal-hal seperti itu juga nanti perlu dicatat, gitu. Perlu dicatat di dalam notebook. Hal-hal yang sekiranya jauh dari perkiraan Anda, gitu. Di luar rencana ataupun di luar ekspektasi, itu kalian tulis, gitu. Kalian tulis ya secara detail. Barangkali suatu saat anomali demikian itu bisa dijelaskan, itu barangkali, sehingga perlu kalian tulis data-data yang mencurigakan, termasuk langkah-langkah yang kalian lakukan kok bisa sih datanya bisa dapat seperti itu tuh. Nah, itu awalnya kenapa gitu, metodenya seperti apa ditulis, kemudian instrumennya bagaimana, waktunya kapan, mungkin hal-hal lain yang tidak terkontrol ya, yang seharusnya kalian kontrol katakanlah, tapi tidak terkontrol kalian catat, sehingga nanti menghasilkan tadi anomali tadi. Nah, kalian catat juga. Barangkali suatu saat anomali tersebut bisa dijelaskan ya, dijelaskan kenapanya gitu. Nah, sehingga seperti itu tidak bisa serta-merta kalian buang data tersebut. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, next. Next ya. Nah, ini terkait latar belakang ya, pertama-tama. Terkait latar belakang. Ini berisi tentang informasi ya, berisi informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti ya. Jadi kalian harus mencari atau menuangkan ya alasan-alasan tersebut kenapa masalah penelitian itu penting dan perlu diteliti. Urgensinya apa juga ya terkait dengan saat ini. Jadi masalah harus didukung oleh faktor empiris ya. Pemikirannya menggunakan pemikiran induktif sehingga jelas dan memang ada masalah yang perlu diteliti. Gitu ya. Memang ada masalah yang perlu diteliti. Kemudian Anda juga harus menunjukkan letak masalah yang akan diteliti dalam konteks teori. Ya, dalam konteks teori. Kalau teori itu sebenarnya kan umum banget gitu. Sedangkan masalah Anda itu spesifik. Kemudian perlu Anda ini istilahnya meletakkan masalah ke dalam konteks teori. Nah, kalau ini pemikirannya deduktif dari konteksnya yang spesifik ke konteks yang lebih general dalam hal ini ke ranah teori. Nah, itu pemikirannya deduktif. Kalau tadi balikannya induktif. Secara deduktif atau permasalahan yang lebih luas serta peranan penelitian tersebut dalam pemecahan permasalahan yang lebih luas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, perlunya memposisikan ya masalah yang Anda lakukan dengan masalah yang sedang dilakukan peneliti-peneliti lain gitu, dalam skop yang lebih luas. Sehingga apa yang Anda capai nanti itu bisa berkontribusi dalam pemecahan masalah yang lebih luas. Anda kan tadi spesifik, ya kan, apalagi dibatasi masalahnya, karena memang penelitian Anda memang dibatasi terkait dengan waktu. Nah, perlu diletakkan secara yang lebih luas itu seperti apa. Nanti muncul istilahnya state of the art, gitu ya. State of the art itu yaitu posisi penelitian Anda dibandingkan penelitian sebelumnya, gitu kan, atau di penelitian yang sudah ada saat ini. Itu seperti apa? Terus kontribusinya nanti untuk apa? Ya.
Oke, tuh, maaf, ini saya kok malah ngeheng. Oh, bisa. Nah, next lagi bagaimana memilih masalah ya. Ini timbulnya masalah ini, timbulnya masalah, memilih masalah, masalah aja dipilih ya. Masalah aja dipilih berarti kan banyak banget ya masalah yang bisa diangkat. Cuman apakah layak untuk diteliti? Nah, itulah yang perlu dipilih. Timbulnya masalah ini bisa dari adanya tantangan di ranah aplikatif atau di lapangan, gitu ya. Di lapangan itu sebenarnya ada tantangan seperti ini loh, gitu. Katakanlah perlu mengatasi permasalahan limbah di suatu industri X, gitu. Baik limbah cair maupun limbah gas. Dia perlu tantangan, ya, perlu tantangan di situ. Ataupun perlu halangan. Nah, ini juga halangan juga tadi bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, ketika suatu industri atau pabrik menghasilkan limbah gitu, nah limbah ini sebelum dirilis ke lingkungan, ya kan ada batas bakunya, gitu, sehingga boleh dirilis. Nah, di sini ada halangan nih. Nah, supaya bisa dirilis maka perlu ya namanya mengolah limbah supaya di bawah baku mutu supaya bisa rilis ke lingkungan. Nah, itu juga bisa dilihat dari salah satu halangan ataupun rintangan. Dari timbul gitu kan, benar nggak sih hasil penelitian yang sudah dilakukan itu benar gitu atau valid ketika dilakukan menggunakan metode tersebut. Nah, itu yang seperti itu kemudian bisa dilakukan penelitian yang konteksnya itu tapi menggunakan metode lain, katakanlah seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, itu timbulnya atau munculnya dari sebuah kesangsian atau ambiguitas, ya, bermakna ganda. Hasil penelitiannya masih belum clear, gitu ya, belum clear. Ya, masih perlu ada yang di clearkan gitu, secara spesifik. Ini masih bisa diangkat masalah tersebut. Atau dari gap antar fenomena. Fenomena A, fenomena B. Ya. Belum ada penjelasan keterkaitan antara A dan B. Nah, di situ kalian bisa masuk ya, antara A dan B itu. Sehingga kalian berusaha untuk menjembatani. Oh, ternyata memang sebenarnya ada hubungan A dan B. Ya. Hubungannya seperti apa? Ya, itu hasil penelitian. Apakah hubungannya kontradiktif atau konstruktif atau sebab akibat. Nah, itu yang perlu Anda cari. Sehingga perumusan masalah ini adalah sebuah hulu penelitian. Gitu ya. Kemudian, ketika Anda menentukan sebuah masalah penelitian, ya, kalian harus menimbang ya, ada masalah yang baik dan ada masalah yang tidak baik. Oh, nih. Masalah aja ada yang baik ya. Biasanya kan kita ada masalah nih gitu. Itu pikiran kita itu ada suatu problem yang negatif gitu ya. Dalam merumuskan masalah, kata ada masalah yang baik sebenarnya. Ya, jadi apa itu ciri-ciri masalah yang baik? Yang pertama, mempunyai nilai penelitian. Mempunyai penelitian. Nah, nilai penelitian ini maksudnya adalah konteksnya terkait dengan keasliannya. Ya. Artinya masalah ini belum pernah diangkat. Ya. Sehingga masih orisinil ketika kita akan
melakukan penelitian tersebut, gitu. Melakukan kajian dan juga berusaha untuk menyelesaikan topik tersebut. Ini masih orisinil, belum dilakukan oleh orang lain. Nah, ketika hal itu memenuhi, maka masalah itu bisa dikatakan baik, ya, itu terkait dengan keasliannya. Kemudian menyatakan hubungan. Ya, ini tadi ada keterkaitan dengan yang topik yang diangkat sebelumnya, gitu. Diangkat sebelumnya. Jadi ada hubungannya, gitu. Karena tadi Anda melakukan penelitian ini adalah bersama-sama dengan orang lain, bukan melakukan penelitian sendiri, gitu, tapi bersama-sama. Ya. Istilahnya kalau kemarin itu istilahnya adalah komunitas, ya, komunitas penelitian. Kita masuk atau tergabung di dalam komunitas penelitian itu, sehingga kontribusi kita itu sebenarnya adalah puzzle gitu ya, yang bisa dirangkai dengan hasil penelitian dari orang lain yang ada di komunitas penelitian tersebut, ya, dalam skop atau topik tertentu tersebut, gitu. Jadi lebih baik adalah memang kita ada hubungan dengan topik penelitian yang sedang diangkat. Jadi tidak berdiri sendiri atau ya istilahnya jauh sekali dari konteks penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian urgensi, ya, urgensinya atau urgent, gitu ya, sifatnya urgent. Saat ini itu memang perlu dilakukan penyelesaian, bisa berdampak domino ke permasalahan yang lain, sehingga ini harus kita cut, harus kita selesaikan pada saat ini juga. Nah, kalau seperti itu, maka itu ada nanti sifat urgensi, dan bisa dikatakan masalah tersebut adalah masalah yang baik. Kemudian masalah tersebut juga harus dapat diuji dan dinyatakan dalam bentuk variabel yang dapat diukur. Masalahnya harus dapat diuji. Bagaimana cara mengujinya? Ya, dinyatakan dalam bentuk variabel yang dapat diukur, sehingga jelas hasil penelitiannya itu bisa tercapai atau enggaknya. Ini masalah yang baik. Kalau bisa seperti itu, berarti itu adalah masalah yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan masalahnya. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian itu ciri-ciri masalah yang baik, ya. Artinya dalam konteks mempunyai nilai penelitian. Kalau bisa memenuhi tadi kriteria-kriteria tersebut, ya, itu berarti masalah tersebut mempunyai nilai penelitian, ya. Mempunyai nilai penelitian yang berkontribusi sebagai masalah yang baik, gitu. Kemudian bersifat visible. Visible itu artinya ya ini memang layak, gitu ya, layak dan istilahnya logis, ya. Logis, bisa diangkat, bisa diselesaikan. Nah, ini berkaitan dengan data, artinya data ini nanti apa saja sih, apakah memungkinkan kita bisa mendapatkan data tersebut, kemudian metode yang digunakan, peralatan dan biaya yang tersedia, dan masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi ilmiah peneliti. Ya. Sehingga memang masalah tersebut bisa diselesaikan oleh peneliti, gitu. Kalau masalah tersebut itu mempunyai nilai penelitian, gitu kan, orisinil, kemudian urgent, tetapi kok tidak sesuai dengan kualifikasi si peneliti, ya maka masalah tersebut adalah masalah yang tidak baik bagi orang tersebut, ya. Karena apa? Ya nanti pasti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dan hasil penelitiannya belum bisa divalidasi karena keterkaitan dengan
kelayakan atau kualifikasi si peneliti. Nah, itu ciri-ciri masalah yang baik. Ya, jadi masalah yang baik. Jadi jangan takut ketika Anda punya masalah, karena masalah itu ternyata ada yang baik. Ya, bagaimana cara Anda memilihnya. Gitu. Kemudian sumber masalah, ini bisa dari bacaan dan pertemuan ilmiah, pengamatan terhadap alam sekitar, dan intuisi. Bahkan intuisi bisa menjadi sebuah masalah ya. Tapi tadi harus nanti dikualifikasi atau perlu dikarakterisasi ya masalahnya itu menggunakan ini. Apakah dia layak mempunyai nilai dan juga visible. Jadi ini sumbernya. Bacaan dan pertemuan ilmiah artinya ini dari hasil pustaka ya. Pertemuan ilmiah juga hasil-hasil penelitian dari orang-orang lain. Gitu. Pengamatan terhadap alam itu observasi di lapangan, kemudian bahkan intuisi. Itu sumber-sumber masalahnya. Ketika Anda mendapatkan masalahnya, kemudian kalian perlu ini memilih ya, memilih masalah mana yang baik yang perlu Anda angkat untuk Anda selesaikan ya. Untuk Anda selesaikan gitu ya. Bukan untuk diselesaikan tapi untuk Anda selesaikan. Karena ini berkaitan dengan tadi kualifikasi ilmiah peneliti. Oke, bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Pak. Maksud bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan. Manfaatnya tadi saya sudah menyinggung ya. Manfaatnya memperjelas masalah, peta permasalahan, ya, peta permasalahan. Kemudian cara melaksanakannya, ya, membaca literatur, berkonsultasi dengan narasumber, ya, misal diperlukan, mengadakan peninjauan ke tempat penelitian, dan sebagainya. Nah, untuk konteks sekolah vokasi gitu ya, perguruan tinggi vokasi, nanti banyak yang berkaitan dengan terapan kan ya. Nah, apalagi terkait dengan penukliran gitu ya. Terkait dengan penukliran di Indonesia, penukliran itu cukup spesifik dan keilmuannya sebenarnya terutama terkait dengan instrumen-instrumen ya ataupun peralatan-peralatan terkait penukliran maupun keahliannya itu sebenarnya sekarang kurang ya, berkurang. Oleh karena itu ada sebuah perlu yang namanya NKM istilahnya ya. NKM, Nuclear Knowledge Management. Nah, di sini sebenarnya untuk mengatasi atau mengupayakan keahlian maupun pengetahuan ya, keilmuan terkait penukliran oleh orang-orang yang terdahulu itu bisa ditransfer ke personil-personil berikutnya. Termasuk ini dalam hal berkonsultasi dengan narasumber gitu. Nah, ketika Anda besok melakukan penelitian, kemudian berkaitan dengan menggunakan instrumen ataupun menggunakan peralatan nuklir gitu ya, atau fasilitas nuklir, Anda perlu melakukan konsultasi ya dengan narasumber sebagai ahli gitu ya, sebagai ahli. Jadi tidak hanya kalian membaca, tapi bila perlu ya ini berkonsultasi dengan ahli. Katakanlah kalian melakukan penelitian di bidang di apa namanya di PSTA, di reaktor maupun di fasilitas MBE maupun yang lain gitu. Nah, kalian kalau ingin melakukan penelitian yang spesifik seperti itu ya kalian harus berkonsultasi ya, berkonsultasi terkait dengan fasilitas tersebut yang Anda angkat. Seperti itu. Terus identifikasi masalah, sumbernya tadi bisa dari KTI,
atau tulisan lain untuk ilmiah, pernyataan otoritas dan pengamatan. Pernyataan otoritas juga perlu bisa digunakan sebagai identifikasi masalah, artinya otoritas menyampaikan sebuah kebijakan, ya, katakanlah kebijakannya itu bisa kalian teliti, bisa kalian lakukan identifikasi masalah. Kemudian bisa sebagai topik, ya, penelitian, itu juga bisa, atau berdasarkan pengamatan observasi di lapangan. Pemilihan masalah tadi, apakah masalah penting, apakah peneliti. Kemudian perumusan masalah itu bisa dinyatakan dalam pertanyaan maupun pernyataan. Pertanyaan maupun pernyataan. Lanjut, merumuskan masalah, ya, berupa pertanyaan atau pernyataan. Cara merumuskannya, rumusan harus jelas, tidak ambigu, ya, kemudian spesifik, terus berimplikasi adanya data. Jadi masalahnya berimplikasi adanya data. Ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya ketika merumuskan masalah itu harus bisa diukur, ya, yang dinyatakan dalam bentuk variabel-variabel, kemudian nanti diuji. Masalahnya seperti itu. Harus bisa diukur dan dinyatakan dalam bentuk variabel. Kemudian masalah ini digunakan sebagai dasar membuat hipotesis dan sebagai dasar menetapkan judul. Ya. Dasar menetapkan judul. Ini salah satu caranya seperti itu. Satu caranya seperti itu. Jadi judul itu muncul ketika nanti kita sudah merumuskan masalah, gitu ya. Kita sudah merumuskan masalah. Jenis perumusan, ya. Pertama, masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, ya, pun masih hubungan antara dua fenomena tadi saya sampaikan. Contoh perumusan masalah. Contohnya, ya, ini ya. Ini contoh yang general, ya. Apakah produksi padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea? Ini perumusan masalahnya. Jadi, apakah produksi padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea? Apakah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan apa ini? Tiap meter diameter anakan meranti merah? Ini umum, ya. Nah, kemudian nanti akan Anda perumusan masalah ini akan Anda spesifikkan dalam membuat hipotesis, ya. Kemudian hipotesis. Nah, ini kebanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, ya, oleh oknum-oknum kakak angkatan kalian ini malah munculnya di hipotesis, gitu. Apakah produksi padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea? Atau bukan seperti itu, ya, dibuat apa namanya, pernyataan. Jadi atau malah itu sudah spesifik. Banyak yang hanya menyampaikan seperti ini. Produksi padi itu dipengaruhi oleh pupuk urea. Itu tidak boleh dalam hipotesis. Karena apa? Karena kurang spesifik, ya. Kurang spesifik. Jadi itu masih dalam konteks perumusan masalah lah kalau seperti itu, gitu ya. Tapi kalau hipotesis nanti lebih spesifik lagi. Jadi saya tekankan di sini dan perlu kalian ingat, ya, hipotesis itu spesifik dan bisa dikuantifikasi, ya, bisa dikuantifikasi. Kemudian nanti kalau sudah merumuskan masalah, nah, kalian perlu melakukan batasan masalah. Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup yang dilakukan dalam sebuah penelitian, ya, di mana pembatasan tersebut meliputi tema, ya, atau topik, area atau wilayah diteliti, sumber informasi, lokasi penelitian, serta waktu penelitian. Ya,
Apalagi kalau nanti penelitian Anda adalah yang konteksnya lingkungan, ya, fenomena lingkungan. Jadi kalau fenomena lingkungan itu terkait dengan wilayah, ya, titik lokasi sampel, kemudian waktu dilakukannya sampling, itu sangat berpengaruh, ya. Kalau Anda melakukan penelitian di konteks lingkungan, ya, fenomena lingkungan, karena nanti berkaitan dengan kondisi lingkungan. Katakanlah musim, ya, di Indonesia ada 2 musim. Barangkali ketika kita melakukan sampling pada musim kemarau dengan musim penghujan akan berbeda, ya. Oleh karena itu harus secara spesifik. Kemudian lokasinya juga, ya, termasuk kondisi sebenarnya tadi, cuaca dan sebagainya itu harus dispesifikkan. Bagaimana sih kondisinya? Kemudian di dalam penelitian Anda itu dalam konteks yang mana? Itu perlu dilakukan pembatasan masalah, ya, seperti itu. Ya. Contohnya, misal kalian akan melakukan pengukuran radioaktivitas di aktivitas zat apa katakanlah, ya, di daerah Jogja atau secara spesifik di Sleman gitu, atau di Kecamatan Depok katakanlah. Nah, itu sampelnya adalah sampel gas katakanlah. Maka harus dijelaskan, ya, kondisinya, kemudian cuacanya bagaimana pada saat itu, musimnya apa. Ya, barangkali itu akan berpengaruh terhadap dengan arah angin, ya kan. Kalau arah angin kan nanti akan berpengaruh bagaimana distribusi gas, kemudian sebarannya bagaimana, dan sebagainya itu berpengaruh. Sehingga hati-hati ketika Anda besok akan melakukan penelitian yang konteksnya lingkungan, ya, harus bisa membatasi secara jelas. Oke, ada yang ditanyakan? Batasan masalah? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Merumuskan judul atau topik, ya. Jadi judul atau topik, ya. Kita lanjut, ya. Bersifat positif, ya. Artinya positif itu apa ya? Lebih saya belum bisa maksudnya di sini mungkin maksudnya adalah kalimatnya positif, ya. Jadi A tidak berpengaruh pada B, itu dihindari, ya, tapi lebih ke yang positif, mungkin seperti maksudnya. Kemudian singkat, spesifik dan jelas, menggambarkan pokok bahasan dan bersifat indikatif, ya, harus spesifik dan jelas, ya, dan melakukan indikatif. Indikatif itu, ya, kita jadi berpikir, oh berarti seperti ini, nanti indikasinya adalah A, B, C, D, seperti itu. Jadi dari judul itu sudah memberi gambaran pembaca untuk menerka-nerka isi dari penelitiannya, gitu, ya, sudah bisa digunakan untuk menerka-nerka isi dari penelitiannya. Kemudian mencangkup sifat atau jenis penelitian, objek dan subjek penelitian. Contohnya, pengaruh suhu terhadap proses absorpsi AuCl4 oleh komposit X. Pengaruh suhu terhadap proses absorpsi AuCl4 oleh komposit X. Menerka, ya, menerka atau
ada gambaran bahwasanya hasil penelitiannya ada berkaitan dengan adanya variasi suhu ya. Secara garis besar kan seperti itu. Pengaruh suhu kan berarti mungkin ada variasi suhu yang divariasikan, kemudian variabel-variabel yang lain itu dibuat tetap atau konstan gitu kan. Kemudian yang ditentukan adalah atau variabel terikatnya adalah adsorpsi AuCl4. Artinya nanti di sana berkaitan dengan konsentrasi ya kan. Konsentrasi AuCl4 sebelum ya diinteraksikan dengan komposit dengan sesudah ya kan. Kemudian di situ juga ada variasi suhu proses absorpsinya dan sebagainya. Itu kita bisa mendapatkan gambaran seperti itu kurang lebih. Terus sifat fisik dan termal bahan bakar nabati ini sebenarnya masih umum. Komposisi gulma di kebun karet Leuwi Bogor ini terkait dengan lebih ke biologi ya. Rancang bangun mesin pengupas melinju, itu kan. Oh ya, ini berarti hasilnya atau isinya adalah seperti ini. Jadi kalian bisa mendapatkan gambaran dari judul tersebut. Merumuskan tujuan. Nah, sekarang tadi sudah menentukan masalah, membatasi masalah, kan? Kemudian muncullah judul, kemudian perlu dirumuskan tujuannya. Nah, tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat pernyataan, ya. Jadi bukan kalimat pertanyaan ya, tapi pernyataan atau deklaratif. Bahwasanya dengan penelitian ini ya, kalian mendeklar atau mendeklarasikan hasil penelitian, tujuan penelitian adalah untuk A, B, C, D katakanlah, atau dalam bentuk uraian, nggak masalah. Tujuan harus lebih spesifik atau konkret dibandingkan dengan rumusan masalah yang masih bersifat abstrak. Tujuan itu sudah spesifik ya, karena itu nanti berkaitan dengan penelitian. Penelitian itu berkaitan dengan hasil menerangkan hubungan ya kan, menerangkan hubungan pengaruh konsentrasi atau absorpsi AuCl4 oleh komposit X yang berpengaruh sama sekali atau malah menghambat ketika suhunya dinaikkan. Kemudian membuktikan sudah bisa. Tujuannya adalah membuktikan ada pengaruhnya, membuktikan suhu terhadap absorpsi AuCl4 oleh komposit, menerapkan dengan hasil yang Anda tuju atau hasil yang Anda ingin capai. Ini di sini akan ya yang ingin Anda cari. Kemudian dari masalah dan tujuan penelitian ini nanti yang kalian tarik ya setelah penelitian dan melakukan bahasan terkait dengan hasil penelitian, nanti benar-benar Anda mendapatkan jawaban yang diperoleh. Dalam bentuk apa? Kesimpulan. Jadi masalah adalah suatu hal yang dipertanyakan, tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari, yang ingin dicari. Kemudian kesimpulan adalah jawaban yang diperoleh. Nah, jawaban yang ingin diperoleh. Bukan jawaban yang ingin diperoleh, tapi jawaban yang diperoleh. Itu hubungannya itu. Masalah, tujuan, dan kesimpulan.
Oke. Baik. Tinjauan pustaka di sini. Nah, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke sudah masalah topik. Ya, nah, sekarang masuk ke tinjauan pustaka. Ya. Jika kalian sudah merumuskan tujuannya, kalian sekarang mulai melakukan penelitian awal, untuk berusaha menjawab tujuan yang ingin Anda capai. Penelitian awalnya apa? Yaitu sebuah melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Ini juga penelitian awal, gitu. Jadi sebuah penelitian pustaka. Tinjauan pustaka mendasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti. Hasil penelitian terdahulu itu dijadikan referensi untuk menentukan topik masalahan, arah, dan tujuan penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka itu juga penting untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian yang terdahulu. Tadi sudah ya saya sampaikan, yang nantinya itu digunakan untuk menentukan bobot penelitian, apakah hasil penelitian itu bersifat penyempurna dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, ataupun pelengkap, ataupun pembanding, ya. Jadi topiknya sama, tapi mungkin metodenya berbeda. Ya, metode ini banyak ya, terkait dengan pendekatan yang dilakukan, caranya maupun waktunya, maupun tadi kondisi apabila di lingkungan ya, terkait dengan kondisi yang berbeda, nah, itu maka hasilnya seperti apa. Nanti bisa digunakan sebagai pembanding, jadi di-compare. Atau nanti penelitian yang Anda lakukan itu sebagai pengembangan dari sebuah produk penelitian yang sebelumnya. Kemudian pada akhirnya atau digunakan untuk uji ulang terhadap penelitian sebelumnya. Nah, itulah guna kalian melakukan tinjauan pustaka supaya Anda bisa memposisikan nanti penelitian Anda itu ini sebagai apa sih sebenarnya, gitu kan? Jadi Anda tidak melakukan sebuah penelitian yang sia-sia karena sudah dilakukan oleh orang lain, katakanlah seperti itu. Itu melakukan tinjauan pustaka. Nah, tujuan pustaka, kegiatannya itu ngapain aja, gitu kan? Jadi tujuan pustaka bisa mencari teori dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terus untuk melakukan pemutakhiran, relevansi, kemudian keaslian dan penelitian, yang nanti hasilnya ini mutakhir relevan asli. Nah, ini konteksnya adalah yang disebut dengan state of the art. State of the art. Kemudian ya kalian sudah bisa ya menyusun state of the art-nya, itu nanti juga dihadirkan di dalam sebuah latar belakang ya, dalam sebuah latar belakang yang Anda susun nanti. Penyusunan kerangka atau konsep yang akan digunakan, ya ini sebagai bahan ya untuk metode penelitian nanti akan kalian lakukan. Termasuk ini yang termasuk publikasi primer, buku ajar bukan. Oke. Jadi pustaka atau sumber-sumber pustaka yang primer ya, itu salah satunya adalah bentuknya publikasi. Publikasi itu primer. Tapi kalau buku ajar itu bukan pustaka primer. Gitu ya. Jadi kalian ketika melakukan kajian pustaka, ya, gunakan hasil-hasil publikasi terkini ya, minimal 5 tahun loh, ya, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, karena saat ini penelitian itu sangat cepat sekali berkembangnya. Jadi minimal 5 tahun terakhir. Pustaka-pustaka yang Anda acu
itu usahakan tidak jauh ya, atau tidak jauh dari saat ini atau 5 tahun terakhir lah yang Anda gunakan. Kecuali memang penelitian di topik tersebut di apa namanya di tahun-tahun terakhir ini tidak banyak, kecuali maka bolehlah menggunakan pustaka untuk digunakan sebagai kajian atau diacu di tahun-tahun yang sudah lama, lebih dari 5 tahun. Tapi kalau ada, ya, maka gunakanlah yang 5 tahun terakhir. Kemudian dalam melakukan tinjauan pustaka itu yang utama itu keprimerannya, ya, kebaruannya, bukan jumlahnya. Jadi ini keterbaruannya, bukan jumlahnya. Dan saya sampaikan kembali bahwasanya ya oknum-oknum rekan-rekan kalian banyak, bukan banyak tapi ada yang tadi banyak citasi dari pustaka-pustaka orang terdahulu, tapi itu sebenarnya tidak perlu gitu, tidak perlu disitasi, ya, karena konteksnya berbeda katakanlah, atau relevansinya itu minim, atau bahkan sudah tidak up to date gitu. Ada pustaka yang lebih up to date lagi gitu. Sehingga yang tahun-tahun itu tuh sebenarnya sudah kadaluarsa lah gitu. Ya. Informasi itu sudah kadaluarsa. Sehingga perlu kalian melakukan citasi terkait dengan informasi yang terkini gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ketika besok kalian melakukan citasi, lihatlah apakah pustaka tersebut itu memang yang sudah terbaru. Barangkali ketika Anda akan melakukan citasi tersebut sudah banyak yang lebih baru, sehingga informasinya itu mungkin kontradiktif dengan informasi yang ada di pustaka lama. Sehingga cari pustaka yang terbaru yang terkait dengan topik yang Anda angkat, ya, sehingga Anda tidak tertinggal oleh gerbong komunitas penelitian Anda. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, ketika melakukan tinjauan pustaka itu tidak hanya mengutip, tapi mengulas, disusun ulang, gitu. Tidak hanya mengutip copy paste, tetapi mengulas. Mengulas itu menggunakan kalimat Anda sendiri, tetapi konteks dan maksud dari yang Anda citasi itu tidak berubah, gitu ya, tidak berubah. Maknanya itu tersampaikan, gitu ya. Jadi tidak hanya mengcopy paste, tapi mengulas, menyusun ulang, gitu ya, menyusun ulang. Itulah yang disebut dengan mensitasi. Jadi tidak hanya mengcopy paste. Meskipun Anda memberikan kredit si penulis di tulisan Anda, tapi itu saja tidak cukup, ya. Jadi Anda perlu mengulasnya. Terlebih nanti ketika Anda melakukan citasi tetapi tidak mengulasnya, tapi hanya mengutip dengan cara mengcopy paste, gitu, kalimatnya sama, ya nanti ketika dilakukan similarity check atau similarity test, itu banyak akan terdetek bahwasanya bisa dinyatakan sebagai pelanggaran plagiarism, gitu. Karena itu perlu diulas kalimatnya. Landasan teori, ya, lanjut landasan teori. Landasan teori itu ibarat sebuah bangunan ide yang membuat seseorang ilmuwan bisa menjelaskan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Jadi teorinya itu seperti ini loh, itu sebagai bangunan ide untuk menjelaskan mengapa
suatu peristiwa itu bisa terjadi. Teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan dan dijadikan dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta. Ya. Jadi itulah bedanya landasan teori dan tinjauan pustaka. Jadi kalau landasan teori itu ya sebuah teori atau ide yang digunakan untuk menjelaskan. Ini menjelaskan peristiwa itu tersebut bisa terjadi atau menjelaskan apa namanya kalian dapatkan. Oke, ada pertanyaan di sini terkait dengan perbedaan tinjauan pustaka dan landasan teori. Ada pertanyaan? Panji? Ayo, silakan. Boleh tanya. Samuel? Belum ada, Pak. Oke. Maaf Pak, gimana Pak? Ada yang ditanyakan? Kalau sejauh ini belum ada Pak. Oke. Belum, Pak. Belum ya. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang pikir hipotesis. Nah, ketika kalian sudah tadi menentukan atau membuat sebuah kajian pustaka, kemudian landasan teori, gitu ya, kalian kemudian membuat kerangka berpikir ya, atau pendekatan penelitian, kerangka berpikir. Kalian sudah melakukan kajian pustaka, sudah mengetahui bagaimana letak topik penelitian Anda dirancang skop penelitian komunitas penelitian yang ada, kemudian kalian juga sudah mempunyai landasan-landasan teori, gitu kan? Nah, kemudian kalian menyusun sebuah kerangka pikir, ya, kerangka pikir atau pendekatan penelitian. Nah, ini menyusun rumusan teoris atau kerangka pikiran tentang topik dan masalah berdasarkan pada hasil telaah pustaka dan penalaran, kemudian menunjukkan masalah ilmiah dan jalan pikiran dalam menjawab permasalahan. Nah, kerangka pikir ini dapat berbentuk bagan, model matematis, persamaan fungsional yang dijelaskan secara naratif. Nah, jadi kerangka berpikir ini tidak lain untuk menyusun sebuah hipotesis, gitu ya. Hipotesis adalah apa? Kesimpulan sementara hasil yang didapat setelah melakukan tadi tinjauan pustaka maupun mempertimbangkan landasan teori. Gitu ya. Jadi tadi sudah mempunyai tujuan masalah, ya kan? Sudah mempunyai rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah. Kemudian Anda melakukan penelitian awal, ya, tanda petik, ya, penelitian awal. Penelitian awal apa? Yaitu mencari jawaban-jawaban berdasarkan tinjauan pustaka, kemudian landasan teori, kemudian dari situ yang Anda dapatkan, Anda buat sebuah kerangka berpikir, sehingga Anda bisa menyusun sebuah hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian Anda, gitu ya, hasil dari melakukan kajian teori maupun pustaka, yang mana ini perlu nanti dilakukan eksperimental untuk menguji kebenaran kesimpulan sementara ini. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesis, gitu ya. Jadi kerangka pikir ini tadi bersifat naratif, ya, untuk kemudian nanti muncullah hipotesis atau jawaban sementara. Akan diuji kebenarannya secara empiris setelah kalian mendapatkan data secara eksperimental, gitu ya.
data eksperimental atau data empiris. Hipotesis itu bisa berupa pertanyaan maupun pernyataan. Ya, dirumuskan secara jelas dan padat yang didasarkan kepada kerangka pikiran. Nah, ini merupakan rangkuman simpulan hasil telah pustaka, dapat tentang hubungan ataupun perbedaan, ya, jelas ya. Penelitian deskriptif, penelitian rancang bangun tidak memerlukan hipotesis, tetapi lebih ke manfaat penelitian. Ya, selama ini kan di TKN juga ada penelitian rancang bangun ya. Kalau yang topiknya atau masalahnya yang diangkat itu terkait dengan rancang bangun, maka memang tidak cocok ketika kita harus memaksakan muncullah hipotesis. Jadi nanti hipotesis itu sebenarnya tidak cocok untuk proposal maupun laporan atau rancangan penelitian yang bersifat rancang bangun, gitu ya, seperti itu. Jadi nanti lebih ke ini manfaat penelitiannya maupun ke tujuan penelitiannya, gitu ya. Lebih ke situ untuk yang hal ini. Demikian juga dengan deskriptif, karena deskriptif kan hanya just mendescribe ya, menggambarkan suatu keadaan gitu, tanpa kita ada tendensi untuk memberikan tanggapan kita, itu enggak, ataupun hubungannya dengan yang lain itu enggak, sehingga tidak memerlukan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis, membuat kerangka teori tadi ya, kemudian mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terjadi dalam permasalahan, hubungan apa, gitu kan? Nah, ya pastinya nanti dituangkan di dalam sebuah variabel, ya. Variabel bebas dengan variabel terikatnya, ya. Seperti itu. Contohnya ya di sini, ini contoh ya, ini sekedar contoh. Hipotesis itu menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Jika apa sih, suhu ya, jika suhunya kalau ditingkatkan, maka konsentrasi AuCl4 yang terabsorpsi, konsentrasi AuCl4 di larutan yang terabsorpsi oleh komposit X kan meningkat, katakanlah seperti itu. Kemudian contoh lain adalah ada perbedaan antara A dengan B, ada pengaruh tadi meningkatnya, ada pengaruh meningkatnya suhu terhadap laju absorpsi, katakanlah seperti itu. Tidak ada perbedaan, kalau tidak ada perbedaannya, tidak ada perbedaan antara A dengan B, tidak ada pengaruh A dengan terhadap B, itu juga bisa seperti itu. Tapi ya, lebih baik adalah, saya tekankan lagi, apalagi kita di teknik kimia nuklir yang kimia gitu, yang kita di sains alam gitu, bisa mungkin dikuantisasi, gitu, dikuantisasi. Oke, sampai hipotesis. Masih banyak nggak? Lagi. Metode penelitian. Ini terkait dengan nanti kalau di proposal dituangkan di bab 3 ya. Di bab 3. Ya, metode penelitian. Apa saja sih yang ada di konten ya, konten yang ada di bab 3 nah, seperti itu. Itu terkait dengan metode penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwasanya hipotesis itu
benar. Pertama terkait dengan penentuan variabel ya, objek pengamatannya, kemudian jelas secara operasional, artinya ya bisa didapatkan gitu ya. Dan kemudian variabelnya juga secara operasional itu logis atau apa namanya? Ya bisa dilakukan gitu. Katakanlah ingin melakukan variasi tadi saya contohnya tadi konsentrasi ya konsentrasi katakanlah. Variabelnya berarti variabel bebasnya konsentrasi, variabel yang lain ya harus dibuat konstan gitu ya. Oke, apakah itu bisa? Bisa. Nah, maka itu oke secara operasional memenuhi. Gitu. Kemudian penentuan alat pengambil data ya, atau instrumen penelitian. Nah, ini berkaitan dengan keterandalan dan kesahihan. Ya, keterandalan dan kesahihan ya, berkaitan dengan instrumen atau pengambilan data. Nah, keterandalan itu artinya berkaitan dengan apa namanya? Kalau sahih, keterandalan itu ketelitian, ya, ketelitian. Kalau kesahihan itu berarti berkaitan dengan apa namanya itu? Sahih atau sesuai ya, sesuai dengan kenyataan, itu kesahihan. Jadi kalau keterandalan itu terkait dengan ketelitian atau keberulangan alat menghasilkan nilai yang sama, nah itu keterandalan. Tapi kalau kesahihan itu berkaitan dengan bahwasanya nilai yang dihasilkan oleh instrumen tersebut itu memang sesuai faktanya. Nah itu sahih. Ya, itu sahih. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di belakang. Jadi ada keterandalan, ada kesahihan. Kemudian perancangan penelitian, penentuan sampelnya, ya. Sampel, ya. Bagaimana cara menentukan sampelnya, ada metode-metodenya ya. Nah, kalian apalagi nanti ketika di lingkungan, ya, ada sebuah populasi representatif terhadap populasi yang menjadi objek penelitian kalian. Jadi sampel itu memang benar-benar mewakili populasi objek yang Anda teliti. Nah, itu kalian harus menentukan metode samplingnya. Kemudian pengumpulan data, ya, data hasil tadi hasil dari proses implementasi, kemudian dapat data, kemudian dianalisis. Data dianalisis itu bisa secara statistik maupun non statistik. Jadi terkait dengan metode penelitian. Variabel penelitian, semua ciri atau faktor yang dapat menyebabkan adanya variasi. Ya, tadi ya. Ini sudah kita ulang berkali-kali. Variabel bebas, terikat, kontrol. Kemudian menentukan dan menyusun instrumen. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Belum ada? Oke, ini saya lanjutkan atau saya lanjutkan aja ya, karena kan tadi mulainya juga telat ya. Telat 15 menit ya. Terus saya itu ada ngajar lagi nggak sih? Ada kuliah Pak Gili, Pak Lutfi. Oh iya, kalian ada Pak Gili ya. Oh, saya juga ada kuliah radio kimia. Baik, kalau begitu, ini cukup sekian dulu ya untuk pertemuan pada hari ini. Nah, besok kita lanjutkan. Ini sedikit ya terkait dengan instrumen, pengukuran, analisis data, menarik kesimpulan ya. Kemudian pertemuan berikutnya juga kita membahas terkait dengan apa namanya? Ya, bagaimana membuat kajian pustaka ya, yang baik dan benar. Nah,
PR Anda adalah, kan sudah dibagi tuh pembimbing. Sudah kan ya? Sudah, Pak. Nah, apakah Sudah, kalian Pak. sudah mulai berkomunikasi? Nah, Mungkin ada oke. yang sudah, ada yang Mungkin ada belum. Oke, silahkan untuk yang belum mulai berkomunikasi, ya. Kemudian mulai berkomunikasi. Targetnya adalah topik, ya, atau masalah penelitian, ya, topik penelitian yang akan Anda lakukan, gitu ya. Sehingga ini bisa menginisiasi kalian untuk membaca-baca terkait dengan hasil-hasil penelitian sesuai dengan topik yang Anda minati, gitu ya, yang Anda minati. Itu mungkin dari saya untuk minggu ini. Jadi minggu depan akan saya konfirmasi kalian masing-masing terkait dengan topik penelitian. Apakah sudah berkomunikasi oleh dosen pembimbing, kemudian arahnya mau sampaikan besok ya. Mungkin demikian dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.